Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fikih, yaitu tentang pinjam meminjam. Apa itu pinjam meminjam? Hukumnya bagaimana? Simak video pada kali ini sampai habis dan jangan lupa untuk mensubscribe dan like video kali ini. Langsung saja kita bahas apa itu pinjam meminjam ya. Sedangkan pita konsep pada kesempatan kali ini yaitu yang akan kita bahas adalah pengertian pinjam meminjam, hukum pinjam meminjam, rukun dan syarat pinjam meminjam, tanggung jawab peminjam, dan hikmahnya. Oke, yang pertama, apa itu pinjam meminjam? Pinjam meminjam dalam istilah fikih itu disebut ariyah. Ariyah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pinjaman. Sedangkan menurut istilah syara, pinjam meminjam adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya secara utuh tepat pada waktunya. Jadi pinjam meminjam itu adalah sebuah akad persetujuan antara satu orang dengan orang yang lain untuk meminjamkan, mengambil manfaat dari barang tersebut. Hukum pinjam meminjam ini sesuai dengan kondisinya bisa berubah-ubah. Ada 5 hukum pinjam meminjam. Yang pertama adalah mubah. Mubah itu adalah hukum aslinya. Yang kedua adalah hukum pinjam meminjam adalah sunnah. Sunnah ini adalah pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan. Nah, karena butuh ya, karena tidak punya maka menjadi pinjam meminjam menjadi sunnah. Contoh adalah meminjam sepeda untuk mengantarkan tamu, meminjam untuk keperluan anaknya untuk sekolah dan sebagainya. Sedangkan hukumnya pinjam meminjam menjadi wajib apabila peminjam itu yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, harus dilakukan. Kalau tidak meminjam akan menemukan kerugian tertentu. Misalnya pinjam mobil untuk mengantar orang sakit mau diantar ke rumah sakit. Ini pinjam meminjamnya adalah wajib. Dan yang meminjamkan juga wajib meminjamkan karena butuh sekali, sangat mendesak. Kalau tidak dibawa ke rumah sakit, nanti sakitnya tambah parah dan sebagainya. Yang keempat adalah hukumnya adalah makruh, yaitu pinjam meminjam berdampak pada hal yang makruh seperti meminjamkan budak untuk bekerja kepada orang kafir dan sebagainya. Dan hal yang tidak perlu tapi dipinjamkan, ini adalah makruh. Terus yang terakhir adalah hukumnya pinjam meminjam menjadi haram karena yang dalam hal pinjam meminjam ini digunakan untuk kemaksiatan. Contoh pinjam pisau untuk membunuh, pinjam tempat untuk berbuat maksiat dan sebagainya. Itu adalah hukum pinjam meminjam dari mubah hukum aslinya, terus sunnah, wajib, makruh, dan haram. Sedangkan rukun pinjam meminjam itu ada 5 juga, ada 4. Rukun pinjam meminjam itu ada 4. Satu, adanya mu'ir, orang yang meminjami. Terus ada musta'ir, orang yang meminjam. Terus ada musta'ar, barang yang dipinjamkan. Terus yang terakhir adalah adanya ijab dan qabul. Nah, ini ucapan kedua belah pihak atas barang yang dipinjam. Jadi rukun pinjam meminjam ini ada 4: mu'ir, musta'ir, musta'ar, dan akad atau ijab qabul. Sedangkan syarat pinjam meminjam ini, syarat masing-masing rukun tadi memiliki syarat. Sedangkan untuk syarat mu'ir, orang yang meminjami, yaitu 1 harus sudah balik, berakal, bukan pemboros,
tidak dipaksa. Barang yang dipinjamkan itu adalah miliknya sendiri. Jadi bukan miliknya orang lain dipinjamkan, itu tidak boleh. Sedangkan syarat musta'ir atau orang yang meminjam juga satu, harus balik, berakal, bukan pemboros, mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu orang yang gila atau anak kecil itu tidak boleh atau tidak sah dalam pinjam meminjam. Terus mampu menjaga barang yang dipinjam dengan baik agar tidak rusak. Terus yang terakhir adalah bisa mengambil atau hanya mengambil manfaatnya saja dari barang itu. Ya, dari barang yang dipinjam itu hanya diambil manfaatnya, bukan dimiliki. Sedangkan syarat musta'ar atau barang yang dipinjamkan, ya, barang yang dipinjamkan itu syaratnya harus satu, barang yang akan dipinjam adalah benar-benar miliknya. Yang kedua adalah ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya tidak boleh dipinjamkan. Terus barang itu adalah kekal, awet. Nah, setelah diambil manfaatnya, barang itu tidak ada rusak dan sebagainya, dan tidak cepat habis dan sebagainya, dan tidak berkurang zatnya. Ini adalah barang itu adalah kekal, maka barangnya harus miliknya, ada manfaatnya, kekal. Sedangkan untuk syarat ijab kabulnya, satu, lafal ijab dan kabul harus kedua belah pihak saling mengerti, saling memahami. Saya pinjam ini untuk gunakan ini, yang ini setuju dengan syarat begini dan sebagainya. Harus dibicarakan kedua belah pihak dan kalau bisa adalah ditulis. Terus lafal ijab dan kabul ini harus dilanjutkan, harus berlanjut. Setelah melakukan saya pinjam ini, maka dijawab saya pinjamkan. Nah, ini adalah kabulnya. Antara ijab dan kabul harus dilanjutkan atau bersambung. Adapun tanggung jawab dalam pinjam meminjam ini, ya, yang pertama adalah tanggung jawab pemberi pinjaman atau orang yang meminjamkan. Pemberi pinjaman yaitu menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Terus barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. Terus tidak didasarkan atas riba. Nah, ini kalau pinjam meminjam itu tidak boleh didasarkan atas riba atau menguntungkan satu pihak, ya, tidak boleh menguntungkan satu pihak, yang satu dirugikan, yang satu untung, itu tidak boleh. Harus sama-sama untung dan sama-sama bisa mengambil manfaatnya. Sedangkan tanggung jawab peminjam, orang yang meminjam adalah atau musta'ir adalah harus memelihara benda yang dipinjam dengan tanggung jawab. Yang kedua harus mengembalikannya. Terus yang ketiga, selama barang itu ada pada peminjam, maka tanggung jawabnya berada padanya. Terus memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya. Terus tidak meminjam barang pinjaman pada orang lain kecuali mendapat izin dari yang memiliki atau pemilik aslinya. Terus yang keenam, apabila barang pinjaman rusak, maka peminjam wajib memperbaiki atau mengganti. Ini yang penting. Apabila barangnya rusak yang dipinjam, maka peminjam wajib mengganti atau memperbaiki. Kalau bisa diperbaiki, kalau tidak bisa harus wajib mengganti. Terus selanjutnya adalah apabila barang pinjaman itu memerlukan ongkos angkutan atau biaya perawatan, maka biaya tersebut ditanggung oleh orang yang meminjam. Terus yang selanjutnya saya tanggung jawab lagi adalah pinjaman yang disertai jaminan waktu untuk mengembalikan ini, barang harus membayarnya. Misalkan ketika meminjam sesuatu, nanti dengan syarat nanti membayar jasanya. Nah, itu harus disertai jaminan tersebut, maka ketika mengembalikan harus membayar jasa tersebut. Itu adalah tanggung jawab peminjam.
wabarakatuh. Manfaat pinjam-meminjam bagi orang yang meminjam, maka memiliki manfaat satu, akan dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaat sesuatu barang yang belum dimiliki. Dengan pinjam barang tersebut, dia akan terpenuhi kebutuhan terhadap barang tersebut. Terus selanjutnya, adanya kepercayaan terhadap dirinya untuk dapat memanfaatkan sesuatu yang ia sendiri tidak memilikinya. Jadi dapat kepercayaan dari orang lain atas barang yang dipinjam. Sedangkan manfaat bagi orang yang memberi pinjaman adalah satu, sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan. Jadi kita bersyukur kita memiliki, sedangkan orang pinjam pada kita, mereka tidak punya, kita harus bersyukur, maka harus kita pinjamkan. Yang kedua adalah Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur, dan Allah akan mengazab atau menyiksa orang-orang yang tidak mau bersyukur. Yang selanjutnya adalah manfaat pinjam-meminjam ini adalah membantu orang yang membutuhkan. Selanjutnya adalah meringankan penderitaan orang lain. Yang selanjutnya adalah disenangi sesama, serta di akhirat nanti terhindar dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Maun ayat 4-7 ya. Sedangkan hikmah dari kegiatan pinjam-meminjam ini itu ada 5. 1. Wujud mensyukuri nikmat Allah. Kita harus bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Orang lain tidak punya, orang lain butuh, kita pinjamkan. Yang kedua adalah melatih diri agar tidak bersifat kikir, tidak bersifat pelit bagi orang yang meminjamkan barang. Yang ketiga, melatih diri untuk bersikap tanggung jawab terhadap barang yang dipinjamkan, terutama bagi seorang yang meminjam atau peminjam. Yang keempat adalah mempererat hubungan tali silaturahim. Dengan meminjam sesuatu kepada orang tersebut, maka terjalinlah suatu hubungan silaturahim. Yang kelima, dapat meringankan beban orang lain. Demikian ya kegiatan pada kesempatan kali ini. Untuk tugas fikihnya ini ada 5, silahkan dijawab, dikerjakan, lalu dikumpulkan kembali. Oke, ya saya kira itu pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami, dapat bermanfaat. Silahkan cari referensi yang lain, dan jangan lupa untuk like dan subscribe video kali ini. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.